Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten Bu Teti. Iya, wilujeng santen deui Ibu Damang. Nuhun. Mudah-mudahan Damang sehat. Alhamdulillah Bu Teti, abdi sehat. Kumaha Bu Teti sawalerna? Alhamdulillah saya Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan teras sehat ya Bu nya. Amin, amin. Nuhun. Bu Teti panginten dinten ieu abdi bade pendampingan kadua pangintennya sareng Ibu sate acana panginten biasa nama urang teh sok pendak naluring pangintennya bunya tepang langsung ayeuna karena kondisi masih PPKM panginten PPKM darurat panginten ayeuna tepangna dina daring pangintennya bunya secara online ya Bu. Mudah-mudahan ya bunya tengirangan esensi pendampingannya sarang panginten tidak keluar dari tujuan gitunya bunya. Ya, siap. Uhun. Nah mudah-mudahan lah pandemi iya segera berlalu nya bunya. Mohon. Ibu panginten dinten ieu panginten aya sababaraha hal anu bade didiskusikeun nya bunya. Yang pertama tentang refleksi ya proses kegiatan pembelajaran dalam program guru penggerak di 2 bulan ke belakang ya bunya. Nah, Ya. panginten satu acan urang lebet ka inti dari pendampingan pangintennya. Panginten Ibu abdi hoyong terang heulan ieu panginten proses apa yang sudah berjalan selama 2 bulan terakhir ini? 2 bulan terakhir ya tentunya mengerjakan tugas-tugas LMS ya Bu. Iya. Kemudian merancang dan mencoba untuk melaksanakan juga dari aksi nyata pembelajaran yang kemarin itu terutama yang berbudaya positif. Iya. Dan juga berupaya untuk membuat kesepakatan kelas. Kemarin udah sempat secara daring bersama dengan anak-anak. Kemudian juga melakukan pengimbasan kepada rekan sejawat, misalnya terkait bintek, kemudian pelatihan-pelatihan yang ada di SIM PKB ke Iya. guru ke rekan sejawat. Iya. Luar biasa ya Bu ya, berarti sudah banyak sekali yang Ibu lakukan di 2 bulan terakhir ini. Mungkin yang pertama Ibu sudah terbiasa lagi ya Bu ya, mengerjakan LMS ya Bu ya, sudah jadi makanan sehari-hari. Sehari-hari ya. Jadi pokoknya lihat jadwal aja hari ini apa, besok Iya apa. betul, betul Ibu. Jadi Ibu sudah bisa memanage waktu di sini ya Bu ya, memanage waktu, ya antara kegiatan di sekolah, kegiatan program guru penggerak ini dalam mengerjakan LMS, juga kegiatan-kegiatan lain yang Ibu memang sudah kerjakan sebelumnya ya Bu ya. Alhamdulillah, berarti insya Allah Bu ini menandakan bahwa Ibu ini serius Bu dalam mengikuti program guru penggerak ini. Luar biasa ya Bu ya. Amin. Nah, ya mungkin terus Ibu juga sudah melaksanakan berbagai aksi nyata ya, berbagai aksi nyata dan melaksanakan penerapan yang kemarin itu budaya positif di kelas Ibu ya Bu ya. Nah, luar biasa sekali Ibu juga sudah membuat kesepakatan kelas ya Bu, walaupun dilaksanakan secara daring ya Bu ya, tapi insya Allah sudah dilaksanakan. Ibu sudah bisa memfasilitasi anak ya, anak berkontribusi untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan mereka ya. Kemudian kita nanti menginginkan komitmen dari mereka ya Bu ya, ketika mereka menyampaikan keinginannya dalam kesepakatan kelas tersebut. Ibu juga di sini sudah melakukan pengimbasan ya, pengimbasan dari kegiatan-kegiatan BIMTEK atau pelatihan yang Ibu laksanakan. Salah satunya dari seri paduan di SIM PKB ya Bu ya. Ya luar biasa ya Bu ya. Ini kegiatannya sangat padat di 2 bulan terakhir ini, tapi Ibu sangat
sangat semangat ya Bu ya, sangat semangat dan bisa menjalaninya dengan sangat baik. Luar biasa Ibu, terima kasih Bu. Sama-sama, atas Iya. bimbingan, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Nah, Ibu mungkin, saya juga ingin menanyakan tentang, apa rencana yang menjadi rencana tindak lanjut Ibu dari pendampingan kita sebelumnya. Mungkin di pendampingan kita sebelumnya, Ibu kan sudah mendapatkan refleksi ya, Iya, refleksi dan diskusi dari, hasil umpan balik rekan sejawat ya, Bu, ya? iya, Dari sana juga atau Ibu juga yang berkaitan dengan aksi nyata Ibu di modul 1.1 dan 1.2. Barangkali apa Bu rencana tindak lanjutnya? iya. Rencana ke depan saya rencananya pengen membuat, semacam komunitas praktisi, dengan rekan-rekan yang lain, diawali dengan melakukan pendekatan, pendekatan itu terutama bagi mereka yang, dilihat kan kelihatan ya, yang misalnya emang satu visi begitu dengan kita. Nah, kita Iya. upayakan untuk melakukan pendekatan, kemudian, bagaimana mensosialisasikan tentang kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan terkait dengan, aksi nyata yang akan dilaksanakan, seperti itu. Iya. Kalaupun misalnya ada teman yang kurang kurang respon ya mungkin itu, dikesampingkan dulu, Iya. tapi itu juga merupakan bahan kajian juga buat saya untuk ke depannya tetap, diajak begitu, Iya. melakukan pendekatan juga, tapi diutamakan yang kira-kira, kelihatan nih ada respon dan satu visi Iya. kita dulu gitu minimal, Iya. seperti itu. Nah. Nah, mungkin, tadi Ibu, rencana tindak lanjutnya nanti akan membentuk komunitas praktisi ya, Bu, ya? Di Iya, mana di sini Ibu, mencari atau mendekati rekan-rekan yang satu visi dulu ya, Bu, ya? iya, Satu visi dulu, melakukan, berbagai pendekatan tentunya ini hal yang luar biasa ya, Bu, ya. Ketika kita melakukan pendekatan, tentu ada yang, oke, ada yang menolak mungkin ya, iya, tapi Ibu untuk yang menolak pun Ibu tetap akan, akan mencari cara, tetap iya, akan mencari cara ya, dan itu merupakan, salah satu bahan kajian dari Ibu ya, gimana nih caranya, strategi apa mungkin ya yang akan Ibu terapkan. Ibu iya, juga sudah mensosialisasikan kegiatan, untuk, pembentukan komunitas guru penggerak ini, komunitas praktisi ini, maaf ya Bu, komunitas praktisi ini. Luar biasa Ibu, berarti Ibu sudah, melaksanakan, rencana tindak lanjut Ibu ya, Bu, ya? Untuk, iya. kegiatan ke depannya. Nah, mungkin, saya ingin tahu juga nih, apa capaian yang Ibu peroleh selama 1 bulan terakhir? Eee, ini, apa, yang 1 bulan mah itu mensosialisasikan tentang budaya positif di sekolah, terutama kepada murid, kemudian kepada rekan-rekan kerja, dan juga kepada kepala sekolah. Kemudian yang tadi seperti saya bilang, yang membuat kesepakatan kelas. Nah, itu yang 1 bulan terakhir itu seperti itu, Bu. Nah, bagaimana Bu, untuk, sosialisasi budaya positif, apakah diterima dengan baik Bu oleh, semua pemangku kebijakan, oleh rekan-rekan guru, gitu? Iya, alhamdulillah mereka responnya bagus sekali, dan mereka mungkin juga, apa ya namanya, berencana untuk, menerapkan juga begitu. Jadi memang, seharusnya seperti ini begitu di Iya. sekolah itu, ya. Diawali Iya. dengan kesepakatan kelas juga kan kadang-kadang, banyak juga rekan-rekan yang lain yang memang seperti saya juga kan, kadang-kadang gitu ya, tidak melakukan kesepakatan kelas di awal, tapi sebenarnya itu adalah hal yang sangat perlu buat, Iya. murid gitu, Betul Bu. betul, Bu, ya. Ya, jadi Ibu sudah, bisa mengajak ya, Bu, ya, di 1 bulan terakhir ini juga Ibu sudah bisa mengajak rekan-rekan ya, Bu, ya, untuk Iya, menerapkan, budaya positif disiplin di kelas dan untuk melakukan, membuat kesepakatan kelas juga ya, di kelasnya masing-masing. Alhamdulillah berarti itu sudah merupakan capaian yang luar biasa ya, Bu, ya. Artinya Ibu sudah mentransferkan ilmu ya, Bu, ya, yang Ibu peroleh dan pengalaman yang Ibu peroleh selama program pendidikan guru penggerak ini ya, Bu, iya, ya. Ya, amin. baik. Tadi kita sudah berbicara tentang kegiatan yang dilakukan, 1 bulan dan 2 bulan ke belakang ya, Bu, ya. Mungkin sekarang saya ingin Iya, berdiskusi tentang, penerapan, apa, atau, eee
bukan penerapan ya, tentang bagaimana usaha Ibu untuk merintis komunitas praktisi ya Bu ya. Mungkin yang pertama saya ingin tahu dulu nih bagaimana pengalaman Ibu ya, pengalaman Ibu untuk merintis komunitas praktisi di sekolah Ibu. Yang pertama melakukan pendekatan-pendekatan terhadap teman-teman. Kemudian juga berkolaborasi minimal dalam satu mata pelajaran yang sama gitu. Berkolaborasi dengan teman-teman misalnya dalam pembuatan RPP, kemudian administrasi sekolah, dan membicarakan seperti apa inovasi-inovasi pembelajaran yang akan dilakukan begitu bersama mereka. Kemudian juga membantu teman-teman dalam tadi misalnya mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan ataupun bintek yang istilahnya sekarang tuh lebih mudah begitu Bu. Kalau dulu kan kita untuk mendapatkan satu sertifikat aja harus ikutan pelatihan di mana begitu ya. Kalau sekarang kan tinggal buka SIM PKD, oh ini ini begitu. Nah itu juga saya coba supaya minimal teman-teman dekat dengan kita dan merasa mereka juga oh iya ternyata kegiatan-kegiatan seperti ini tuh tidak susah gitu. Iya betul. Nah, itu mungkin Bu yang dilakukan untuk merintis minimal. Iya, jadi pengalaman Ibu ketika merintis komunitas praktisi ya Bu ya, Ibu melakukan pendekatan dulu ya Bu ya. Ibu melakukan pendekatan dulu, pendekatannya dengan berbagai cara ya Bu ya. Salah satunya Ibu selalu berkolaborasi dengan teman ya, dengan teman Ibu minimalnya udah untuk satu mapel ya, untuk satu mapel. Nah di sana juga Ibu melakukan mengajak ya mereka untuk melakukan inovasi-inovasi ya, inovasi-inovasi pembelajaran ya Bu ya. Nah di samping Ibu juga membantu teman-teman untuk mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan dari SIM PKB tadi. Mungkin anggaplah Ibu sebagai coach-nya ya bagi mereka ya. Nah ini merupakan pengalaman yang luar biasa ya Bu ya, ketika Ibu mengajak mereka ya, Ibu juga menyemangati mereka juga ya, menyemangati mereka. Tentu informasi mah jelas ya Bu ya, diinformasikan dulu, tapi ketika Ibu menyemangati mereka untuk mengikuti, nah ini merupakan pengalaman Ibu ya yang luar biasa ya Bu ya di sini. Nah alhamdulillah nih berarti Ibu memiliki pengalaman yang luar biasa ketika Ibu membentuk komunitas praktisi. Ternyata Bu mungkin membuat komunitas praktisi itu tidak bisa instan ya Bu ya, butuh pendekatan-pendekatan ya. Betul. Baik Ibu nih, saya ingin tahu juga nih, apakah capaian kegiatan yang Ibu lakukan tadi ya Bu ya, sudah sesuai dengan harapan dan tujuan Ibu? Ada yang sudah, ada yang belum. Nah yang belumnya tuh memang ternyata ketika saya laksanakan misalnya tadi pendekatan-pendekatan dan lain-lain, yang saya harapkan minimal satu mapel yang sama dengan saya ikut semua gitu ya. Ternyata cuman berapa ya, ada yang enggak respon begitu Bu. Ada yang respon. Tapi saya tidak khawatir juga karena ternyata mata pelajaran yang lain malah justru yang lebih banyak juga gitu. Ikut ya, iya. Ikut juga dari beberapa mata pelajaran yang lain. Akhirnya ya yang awalnya misalnya hanya minimal untuk satu mata pelajaran IPA saja misalkan seperti yang saya ampuh, tapi ternyata ya sudah sekarang mah untuk semuanya saja. Jadi alhamdulillah mungkin banyak teman-temannya begitu. Iya, jadi bisa lintas mapel ya Bu ya sekarang. Ya. Jadi terus banyak juga yang belum tercapai juga ternyata kan sekarang pandemi Covid, jadi kita harus melakukan PPKM. Jadi intensitas untuk bertemunya dan berkomunikasi dengan murid dan rekan sejawat juga masih terbatas. Jadi akhirnya untuk untuk merintis tadi rada-rada tersendat kalau untuk sekarang begitu Bu. Iya betul. Jadi mungkin beberapa hal ya mungkin untuk capaian Ibu sendiri capaian itu mungkin belum 100% ya Bu ya.
belum 100%. Jadi mungkin terbentur dari misalkan ada beberapa teman yang ibu harapkan satu mapel itu ikut ya Bu ya, ternyata malah nggak ikut. Tapi guru yang berbeda mapel dengan kita itu malah serius dan tertarik gitu ya, antusias mengikutinya ya, luar biasa. Tapi Bu, yang penting ibu kan sudah menerapkan ya Bu ya, sudah mengajak, sudah berusaha untuk membentuk komunitas praktisi ya Bu ya, karena tidak hanya satu mapel sih sebetulnya, lintas mapel itu luar biasa Bu, artinya nanti mencakup mencakup nanti sekolah berarti itu Bu, secara keseluruhan ya Bu ya. Nah mungkin di sini juga karena mungkin kondisi PPKM sekarang ya Bu ya, karena menjadikan ibu terbatas dalam berkomunikasi dengan rekan, dengan siswa ya Bu ya. Jadi mungkin ini menjadi kendala untuk capaian kegiatan yang ibu harapkan tadi ya. Nah, baik. Nah, tadi kan ibu sudah menceritakan nih ada tantangan, ada yang tidak ikut nih. Saya juga ingin tahu lebih jauh nih Bu. Saya ingin tahu lebih jauh. Tadi kan sudah tahu ada yang satu mapel nggak ikut nih. Tapi mungkin ada hal lain ya Bu ya, selain ada satu mapel yang ikut, terus ada juga karena kondisi PPKM sekarang sulit komunikasi nih. Saya ingin tahu nih apa tantangan lain mungkin ya selama penerapan komunitas praktisi di sekolah dan bagaimana cara ibu mengatasinya. Tantangan dalam penerapan komunitas praktisi ini adalah berkolaborasi. Jadi sulitnya berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain dalam merancang dan melaksanakan inovasi pembelajaran jarak jauh yang lebih efektif. Jadi mana yang pembelajaran jarak jauh itu yang efektif itu seperti apa? Nah, ketika mau merancangnya itu kita merancang dan melaksanakan itu terasa sulit begitu untuk mengakomodir. Jadi Jadi gini, saya sulit untuk bisa merancang dan melaksanakan kegiatan inovasi pembelajaran jarak jauh yang bisa mengakomodir seluruh pembelajaran murid gitu, sehingga yang diharapkan murid itu tidak ada lost learning lagi gitu. Iya, betul. Itu yang tantangan itu seperti itu. Nah, cara mengatasinya ya mungkin dengan terus mengadakan pendekatan dengan teman-teman yang lain, juga melakukan komunikasi dengan rekan-rekan sejawat, wali kelas dan orang tua murid mungkin Bu, seperti itu. Oh iya, betul. Ya, jadi di sini tantangannya ya Bu ya ketika ibu merasakan sulitnya ya Bu ya merancang dan melaksanakan ya, membuat inovasi pembelajaran ya, berkolaborasi ya, untuk pembelajaran yang efektif pada masa pandemi ini ya Bu ya. Ya, mungkin di sini walaupun demikian Ibu tidak patah semangat ya Bu ya. Ibu melakukan berbagai cara, diantaranya melakukan pendekatan ya, terus berkomunikasi ya, baik itu dengan rekan sejawat ya, sesama guru maupun dengan orang tua. Nah, mudah-mudahan ya Bu ya, langkah-langkah tersebut bisa mengatasi tantangan-tantangan yang Ibu hadapi tersebut ya Bu ya. Ya baik. Nah, saya juga ingin tahu nih, apa saja hal menarik ya Bu ya, apa saja hal menarik dan menjadi pembelajaran saat merintis komunitas praktisi, Bu? Hal yang menarik yaitu ketika kita diterima oleh rekan-rekan kita di sekolah untuk menjadi coach dalam apa saja gitu yang terkait dengan pembelajaran, juga terkait dengan peningkatan profesionalisme mereka begitu. Nah, itu kemudian yang menjadi pelajaran adalah kita bisa saling berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan rekan-rekan kerja yang lain, seperti itu. Iya. Nah, berarti luar biasa ya Bu ya. Di sini Ibu mendapatkan berbagai hal menarik ya. Mungkin salah satunya di sini Ibu merasa ya ketika diterima merasa sangat senang sekali ya, merasa senang sekali ketika Ibu bisa diterima oleh rekan ya, Ibu bisa meng-coaching mereka juga ya. Ibu juga bisa di sini berbagi pengetahuan dengan mereka ya Bu ya. Nah, ini luar biasa Bu. Jadi insya Allah di sini saya lihat penerimaan rekan-rekan Ibu juga sangat baik ya. Makanya tadi juga dikatakan bahwa
justru yang beda mapel ini sangat antusias nih. Nah, ini luar biasa ya Bu ya penerimaannya ya. Jadi Ibu dianggap mampu mumpuni ya untuk menjadi coach atau leader mereka gitu ya. Iya, alhamdulillah Bu, luar biasa Bu. Baik Ibu, tadi saya sudah berbicara tentang komunitas praktisi ya Bu ya. Saya sekarang ingin berdiskusi juga tentang penerapan positif disiplin ya, penerapan positif disiplin di kelas Ibu nih. Saya ingin tahu nih apa usaha ya, apa saja usaha yang sudah Ibu lakukan untuk mengembangkan positif disiplin di kelas Ibu. Usaha yang sudah dilakukan tentunya melakukan sosialisasi dulu. Sosialisasi terutama kepada murid dan rekan kerja di sekolah. Kemudian juga yang tadi minimal kita bisa membuat kesepakatan kelas dengan murid di dalam kelas tersebut, kemudian juga mensosialisasikan dengan ke guru-guru yang lain bagaimana membuat kesepakatan kelas seperti itu dan bagaimana pentingnya kesepakatan kelas untuk membiasakan murid supaya berdisiplin positif di kelas. Yeah. Gitu. Jadi langkah-langkahnya atau usaha yang sudah Ibu lakukan, Ibu sudah sosialisasi ya Bu ya. Ibu juga sudah membuat kesepakatan kelas ya, dan kesepakatan kelas ini Ibu sosialisasikan pada guru-guru lain ya Bu ya. Nah, di sini juga Ibu juga mengajak guru-guru atau bukan membuka pemikiran guru-guru bahwa membuat kesepakatan kelas ini sangat penting gitu, untuk sangat penting. Apalagi di sini mungkin dalam proses pembelajarannya ketika anak sendiri yang menyampaikan, apalagi kalau dihubungkan dengan Ki Hajar Dewantara ya Bu ya, pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menghamba pada siswa ya, itu sangat luar biasa ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu jalankan ini yang berhubungan dengan positif disiplin di kelas ini bisa betul-betul menular ya Bu ya, menular kepada rekan-rekan yang lain ya Bu ya. Amin ya Bu ya. Baik Ibu. Nah, saya ingin tahu juga nih bagaimana tanggapan atau kesan ya dari murid Ibu ketika Ibu menerapkan positif disiplin di kelas Ibu. Tanggapannya baik sekali. Jadi mereka awalnya memang kita kasih pemahaman dulu apa itu positif disiplin dan pentingnya positif disiplin di kelas. Nah, mereka akhirnya paham dan mereka juga berusaha untuk selalu bisa menerapkan disiplin positif di sekolah minimal kelasnya begitu. Misalnya bagaimana ketika mau memulai belajar harus berdoa, kemudian bagaimana untuk supaya menghargai pendapat teman ketika sedang berdiskusi. Nah, seperti itu kan hal-hal yang memang betul-betul harus harus diterapkan. Kemudian bagaimana supaya anak-anak tidak saling membuli begitu kan, seperti itu. Itu juga hal-hal yang dirasa penting dan mereka akhirnya paham dan responnya ya baik gitu. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Jadi responnya baik sekali ya, baik sekali dari siswa ya. Apalagi misalkan mereka sudah Ibu sudah membiasakan mereka untuk bisa menerapkan positif disiplin ini, baik ini di dalam kelas ya Bu ya maupun di luar kelas. Mungkin kalau di dalam kelas membiasakan untuk berdoa ya Bu ya. Untuk berdoa salah satunya berusaha untuk menghargai teman ya, tidak membuli teman ya, saling menghargai di sini. Ini luar biasa Bu, mungkin inilah yang menjadikan mereka paham bahwa budaya positif ini insya Allah menjadikan mereka lebih baik ya, lebih baik, lebih teratur dan lebih berkomitmen ya Bu ya. Luar biasa sekali Ibu, terima kasih ya Bu ya sudah menerapkan positif disiplin di kelasnya. Nah, mungkin Bu tadi selain responnya baik, mungkin dari semua kegiatan nih ada saja nih kendala atau ada saja tantangan ya Bu ya yang Ibu hadapi. Nah, saya ingin tahu apa tantangan selama diterapkannya proses ini ya, proses disiplin proses positif disiplin di kelas Ibu. Dan bagaimana cara Ibu mengatasinya?
Kalau selama ini karena memang mungkin pembelajarannya juga kemarin, belum sampai ke pembelajaran betul-betul yang melaksanakan KBM ini gitu ya Bu, karena kita kan sedang, libur begitu. Nah kemarin Ya, kita mencoba untuk membuat kesepakatan kelas, anak-anak dengan catatan, nanti ketika kita mau belajar itu harus seperti ini gitu. Nah, untuk sampai saat ini tantangannya mungkin, dirasa belum apa ya, belum gimana gitu ya Bu, tapi kalau saya pikir-pikir dulu pernah, eee, itu juga mungkin kesepakatan kelas karena memang, sebelum sebelum apa, sebelum saya melakukan pembelajaran di kelas, saya selalu ke anak-anak itu, "Nanti seperti ini ya, kita, seperti ini," begitu ya, ya, ketika ya, ketika saya sekarang mendapatkan materi tentang budaya disiplin positif, kesepakatan kelas, oh mungkin ini yang dinamakan dengan iya, kesepakatan iya, kelas. Nah, ya, dulu pernah, jadi tantangannya ada guru yang memang mementahkan kembali kesepakatan yang sudah kami buat gitu, Bu. hmm, Misalnya ketika membuat kesepakatan di dalam kelas, anak-anak tidak boleh menggunakan HP ya, di pelajaran Ibu, hmm, seperti itu. Karena Ibu rasa, ya saya rasa, apa, sumber-sumber belajar sudah cukup gitu kan, iya, buku sudah ada, seperti itu, tidak perlu searching dan lain-lain. Tapi ternyata ada guru lain yang, membolehkan begitu. membolehkan ya. Jadi akhirnya Bu, kenapa sama si ibu itu nggak boleh, sama ibu nggak boleh? Nah, akhirnya seperti itu. Iya, Nah, ada itu perbedaan ya Bu ya, di sini ya. pandangan mungkin ya. Nah, Iya, cara pengatasinya ya itu saya melakukan pendekatan dengan guru tersebut dan memang mereka juga dia juga punya sudut pandang yang lain terhadap penggunaan HP begitu. Ya akhirnya apa namanya kesepakatannya ya di IPA boleh tidak apa tidak boleh di menggunakan. IPA ya. Nah, ya, tapi di yang lain akhirnya ya dikasih pemahaman ke anak-anak ternyata ya memang, disesuaikan dengan mata pelajarannya aja gitu, Bu. Akhirnya seperti itu Iya, iya mungkin ya. karena dia kekeh pengen misalnya, Iya. searching dan lain-lain seperti itu, Bu. Iya, mungkin, di sini Ibu mendapatkan tantangan ya ketika kesepakatan kelas yang sudah Ibu buat dengan siswa ini dimentahkan kembali ya, Bu, ya. Salah Iya, satunya dalam hal penggunaan gawai ya, gadget, handphone ya di kelas. Nah, mungkin, Ibu sudah melakukan, usaha untuk tetap mempertahankan kesepakatan kelas tersebut. Salah satunya Ibu melakukan pendekatan, tapi mungkin ternyata guru itu merasa ya masih perlu karena mungkin untuk pembelajaran yang dilakukan oleh beliau mungkin handphone itu diperlukan. Tapi iya, yang terpenting adalah kita memberikan pemahaman ya Bu ya, iya, pemahaman kepada siswa dan mungkin penggunaan handphonenya juga harus tepat ya. Jadi handphonenya memang digunakan untuk mencari referensi ya Bu ya, iya, bukan digunakan untuk hal lain di luar pembelajaran ya Bu ya. iya, Ya terima kasih. iya, Ya, sama-sama. Kalau sekarang iya, ya pasti ya, Bu, ya, karena mereka kan daring, jadi, iya, iya betul. referensinya juga semuanya dari handphone. Iya, iya betul. Berbeda sekali ya Bu ya dengan dulu ya. Kalau dulu Iya, memang dirasa memang penggunaan handphone di kelas itu memang tidak efektif karena memang itu sumber-sumber belajar sudah ada gitu ya. Sudah ada semua gitu. Tapi mungkin karena keadaan sekarang yang memang mengharuskan daring ya menjadi berubah ya. Jadi penggunaan handphone menjadi penting ya Bu ya. iya, Walaupun mungkin kalau kita masuk lagi pada pembelajaran tatap muka kembali, nah itu bisa ditinjau kembali ya Bu ya efektivitas penggunaan handphone di kelas juga. Begitu Bu. iya. Terima kasih Bu, luar biasa Bu, tadi usaha Ibu ya, dalam, menerapkan positif disiplin ya Bu ya. Nah saya ingin tahu juga nih bagaimana relasi Ibu dengan siswa selama penerapan positif disiplin di kelas? Relasi sangat baik, Bu, mereka selalu merespon dengan baik dan positif. Contohnya terlihat ketika kita, apa namanya, komunikasi di WA seperti itu, mereka langsung respon, termasuk chat pribadi ataupun di grup
WA seperti itu Bu. Termasuk ketika ada tugas misalnya seperti itu. Jadi langsung Iya. anak-anak langsung merespon. Iya, jadi mungkin hubungan ibu semakin dekat ya Bu ya, hubungannya semakin dekat, anak juga semakin baik, semakin responsif ya terhadap ibu ya, bahkan mungkin di sini ibu sudah terjalin hubungan yang cukup erat juga ya Bu ya dengan ibu, jadi ada chemistry ya Bu ya dengan ibu ya, setelah menerapkan kesepakatan kelas ya Bu ya di sini ya, dan budaya positif disiplin di kelas juga ya Bu ya. Nah, alhamdulillah, dengan semakin baiknya ya respon dari siswa ya, mudah-mudahan ini pembelajaran semakin membuat siswa ibu makin nyaman ya, semakin nyaman dan semakin berkembang ya, dan potensinya bisa betul-betul tergali oleh kita ya Bu ya. Amin ya Bu ya. Nah, saya ingin tahu juga nih, perubahan apa yang Ibu rasakan dalam berinteraksi dengan siswa ya, setelah menerapkan positif disiplin belajar? Ya itu tadi, jadi hubungannya semakin baik Bu, komunikasi semakin lancar, kemudian murid juga semakin respon terhadap tugas-tugas yang diberikan. Jadi di sini ada beberapa banyak hal baik ya Bu ya. Tadi ketika murid semakin respon ya, mereka juga semakin mungkin kalau mengerjakan tugas-tugas juga mungkin ya semakin bersemangat ya Bu ya, semakin responsif. Nah, ini luar biasa Bu. Nah, mungkin inilah yang kita harapkan ya Bu ya dari kita memberikan kebebasan kepada anak ya Bu ya, kebebasan pada anak untuk membuat peraturan yang nanti anak juga diminta untuk berkomitmen dan membuat kegiatan positif disiplin ini memang dilaksanakan dengan baik oleh siswa ya Bu ya. Jadi siswa semakin memahami. Jadi semua sudah berasal dari siswa dan mungkin kesadarannya juga menjadi lebih tertanam ya Bu ya. Nah, luar biasa Bu. Nah, untuk berikutnya saya ingin ngobrol-ngobrol nih Bu tentang tugas yang akan dibawa di Lokakarya 3. Iya. Iya Bu. Nah mungkin insya Allah Bu kalau tidak ada halangan kita tanggal 31 ya Bu ya akan mengadakan Lokakarya kalau memang tidak ada perubahan juga ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan harapan baik mau daring ataupun luring, yang terpenting kita melaksanakannya dengan sungguh-sungguh ya Bu ya. Nah, saya ingin tahu nih apakah Ibu sudah menyelesaikan tugas untuk Lokakarya 3 Bu? Ya, baru melakukan ini Bu, survei kepada rekan guru, kepada murid, juga orang tua, begitu terkait dengan tugas-tugas di Lokakarya 3 Bu. Oh iya, jadi mungkin belum semua ya Bu ya, ada beberapa yang sudah Ibu lakukan, sudah dikerjakan, tapi mungkin ada juga yang belum ya Bu ya. Nah ini yang sudah mungkin berkaitan dengan survei-survei ya Bu ya, survei-survei yang harus dibawa nanti sebagai data ya di Lokakarya 3 ya Bu ya. Baik itu survei pada rekan guru ya, terhadap orang tua, siswa juga ya mungkin. Nah ini tadi kan berarti ini ada yang Ibu mengatakan belum seluruhnya ya Bu ya, berarti ada kendala nih di sini ya Bu ya, ada kendala nih. Apakah Ibu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas dalam Lokakarya ini dan bagaimana Ibu mengatasi kesulitan tersebut? Kesulitan itu paling jadi belum semua murid atau orang tua yang yang mengisi survei lewat survei itu. Itu mungkin entah murid atau gurunya orang tuanya mungkin belum bersedia untuk mengisi atau memang tidak ada kuota iya ya. Iya, betul. Itu, Bu. Nah, kalau ini Bu, kalau dari pihak sekolah sendiri ada kendala nggak dengan pihak sekolah, dengan pemangku kebijakan untuk untuk mengerjakan tugas ini, Bu? Oh, enggak Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, cuman memang dari sekian guru itu ada guru itu sekitar 58 gitu. Itu yang mengisi baru sekitar 19. Oh gitu, iya. Mungkin terkendala juga sekarang sudah mulai
mau pembelajaran ya Bu ya, kemarin MPLS mungkin ya, kemarin tapi kelas 8 dan 9 mungkin sudah ada yang mulai ya pembelajaran, mungkin mereka juga bentrok dengan kegiatan lain ya Bu ya. Mudah-mudahan nih survei ini nih bisa diisi secepatnya oleh mereka ya Bu ya. Mungkin di sini kendala yang Ibu hadapi ketika semua belum mengisi survei, mungkin itu ya yang menjadi masalah. Tapi saya yakin ketika Ibu terus-menerus gitu, minimal mengingatkan ya Bu ya, minimal mengingatkan nih, mudah-mudahan ini permasalahan tersebut bisa diatasi dengan baik oleh Ibu ya. Baik tapi Ibu. Sampai saatnya nanti mungkin belum nggak mengisi semua Bu, kira-kira misalnya 50% gitu sudah bisa digeneralisasikan ya? Bisa Bu, bisa. Iya bisa. Ya, karena yang terpenting datanya sudah masuk, ini sudah 50% ya Bu ya minimalnya ya. Dan juga ini oleh pemangku kebijakan di sekolah Ibu juga. Iya. Ya. Iya. Baik Ibu, nah di sini luar biasa ya Bu ya, tadi saya sudah tahu tentang aktivitas Ibu di 2 bulan terakhir, saya juga tahu bahwa misalkan Ibu sudah membuat komunitas praktisi di sekolahnya ya Bu ya. Selain sudah membuat komunitas praktisi juga Ibu sudah menerapkan positif disiplin di kelas Ibu ya, termasuk saya juga tadi ngobrol tentang tugas yang akan dibawa di Lokakarya 3. Nah sekarang kaitannya dengan ini Bu, kita mundur lagi nih tentang budaya positif di kelas Ibu ya, yang tadi kita sempat obrolkan juga nih. Ketika Ibu mendapat umpan balik ya, ketika Ibu mendapat umpan balik dari respon yang diterima murid Ibu nih ya, apa perbaikan yang akan Ibu lakukan? Ya, apa perbaikan yang akan Ibu lakukan mengenai praktik penerapan positif disiplin di kelas Ibu? Perbaikan mungkin ke hal-hal yang dirasa masih kurang mungkin ya Bu ya. Iya. Seperti apa Bu contohnya perbaikannya? Misalnya kalau budaya positif anak-anak misalnya kesepakatan kelasnya misalnya ketika masuk harus jam 7, kemudian dikasih toleransi cuma 5 atau 10 menit ketika masuk. Jadi harus tepat waktu gitu Bu. Misalnya tepat waktu, anak-anak harus masuk tepat waktu. Kalaupun misalnya ada kesepakatan dari mereka, Bu boleh misalnya 5-10 menit karena kadang-kadang sinyalnya jelek atau seperti apa begitu. Nah itu disepakati misalkan 5-10 menit. Tapi kalau misalnya kesepakatan itu pun ternyata masih dilanggar oleh mereka, ya mungkin nanti dikembalikan lagi kita kesepakatannya mau seperti apa, kemudian bagaimana tindakan ke anak-anak tersebut seperti itu Bu. Jadi baiknya seperti apa nih gitu ke anak-anak itu, dan itu pun dijadikan kesepakatan kelas lagi. Jadi yang mematuhi kesepakatan kelas seperti apa nanti rewardnya atau misalnya kalau yang melanggar punishment-nya seperti apa gitu. Iya. Berarti di sini Ibu perbaikannya Ibu akan membalikan pada siswa juga ya, memberikan toleransi ya kepada siswa ketika ada kesepakatan kelas yang tidak bisa diikuti karena hal-hal yang memang masuk akal ya Bu ya. Yang memang masuk akal, yang memang perlu perbaikan. Jadi di sini Ibu kembalikan lagi ke siswa ya, harus maunya seperti apa, toleransinya seperti apa, bahkan termasuk ketika itu dipenuhi reward-nya apa, ketika itu diabaikan punishment-nya seperti apa gitu ya. Jadi mungkin di sini Ibu akan perbaikannya akan meninjau kembali gitu sejauh mana keefektifan kesepakatan kelas dihubungkan dengan memang kondisi siswa ya Bu ya, kondisi real siswa, karena memang ada hal-hal yang mungkin bisa kita tolerir ya Bu ya, karena misalkan menyangkut anak ini nih memang misalkan kondisinya ya ada hal-hal tertentu lah yang di luar kesepakatan itu, tapi memang artinya bukan dia tidak disiplin gitu, tapi memang ada hal-hal yang tidak memungkinkan dia melakukan hal tersebut ya. Jadi itu luar biasa. Jadi Ibu tetap membuka peluang ya,
membuka peluang pada semua anak ya Bu ya. Ya. Mengakomodir semua anak ya. Luar biasa Ibu, terima kasih. Nah tadi juga kita sudah berbicara tentang komunitas praktisi ya Bu ya. Nah tadi di komunitas praktisi ini kan komunitas praktisinya sudah terbentuk ya Bu ya, sudah terbentuk. Nah apa yang Ibu rencanakan dengan komunitas praktisi untuk bulan depan Bu? Rencananya mau apa, dan seperti apa Bu? Pastinya memperkuat kolaborasi ya Bu ya, kemudian juga membuat kesepakatan bersama untuk merancang kira-kira inovasi apa nih yang baik yang terkait dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan, ya tentunya pembelajaran yang berpusat pada murid itu seperti apa. Nah itu dibuat kesepakatan bersama dengan rekan kerja, rekan sejawat, kemudian juga setelah itu tentunya melakukan evaluasi dan refleksi dalam setiap kegiatan untuk menghasilkan umpan balik yang positif. Seperti itu, Bu. Iya, jadi di sini mungkin Ibu akan membuat kesepakatan bersama ya Bu ya untuk bulan ke depan ya. Berarti untuk supaya satu visi ya, supaya satu visi dengan kita ya. Kemudian Ibu juga akan membuat mengajak rekan-rekan yang satu komunitas untuk melakukan evaluasi dan refleksi ya Bu ya di sini. Ini mungkin nanti yang menjadi pusat dari kegiatan Ibu yang menjadi nanti mungkin akan saya tanyakan nih rencana ini ya di bulan ini komunitasnya akan di bulan depan akan melaksanakan ini, misalkan nanti mungkin akan menjadi bahan pertanyaan saya juga ya Bu ya, apakah itu terlaksana gitu ya, mudah-mudahan itu semua bisa terlaksana ya Bu ya. Ya terima kasih Ibu. Nah mungkin tak terasa Bu kita sudah masuk di akhir pendampingan ya Bu ya. Ya. Ya baik, ada beberapa hal yang masih ingin saya tanyakan kepada Ibu berkaitan dengan apa perubahan yang menyenangkan yang dirasakan Ibu ya setelah menerapkan praktik disiplin positif dan setelah melakukan diskusi Bu dengan saya. Tentunya yang sangat menyenangkan saya dan murid-murid dan rekan sejawat yang lain dapat memahami dan juga mulai untuk menerapkan budaya disiplin positif di sekolah, minimalnya di kelas sendiri. Gitu. Itu kemudian murid juga menjadi lebih responsif terhadap guru dan tugas-tugas sekolah. Yang paling menarik dari pendampingan dengan Ibu sekarang, ya saya menjadi lebih banyak mendapatkan ilmu dan wawasan terkait dengan budaya disiplin positif di sekolah, terus kemudian apa yang harus saya lakukan, kemudian juga apa yang harus saya lakukan ke depannya harus seperti apa begitu ya. Dalam rangka mungkin ini menuntut murid juga supaya muridnya belajar dengan bahagia dan jadi murid profil pelajar Pancasila. Iya betul ya Bu ya. Luar biasa Ibu, sebetulnya di sini bukan Ibu yang belajar, saya belajar nih dari Ibu nih. Saya banyak belajar dari Ibu ya. Saya mendapatkan ilmu yang banyak dari Ibu juga ya. Dari obrolan kita, dari diskusi kita. Mungkin kalau saya jabarkan ya Bu ya, di sini Ibu dan murid mulai memahami ya, mulai semakin memahami. Dan termasuk juga Ibu sudah melaksanakan dan menerapkan ya budaya positif di kelas. Di sini Ibu juga melihat murid yang lebih responsif ya Bu ya. Murid yang lebih responsif. Di sini juga ketika berdiskusi Ibu kita sharing pengalaman ya Bu ya. Sharing jadi sama-sama ilmunya bertambah ya Bu, menambah wawasan. Jadi bukan hanya Ibu saja nih, saya juga nih
ya jadi lebih banyak ilmu dan wawasan tentang budaya positif disiplin ini, dan mungkin ibu dan saya juga semakin tahu apa yang harus dilakukan ke depannya ya. Mungkin di sini juga tujuannya kita menginginkan supaya anak itu bisa belajar dengan bahagia dan memiliki profil pelajar Pancasila. Begitu ya Bu ya? Iya, luar biasa Ibu. Banyak sekali ya Bu ya perubahan yang menyenangkan ya yang dirasakan oleh Ibu dan saya ya di sini ya. Baik, saya ingin tahu nih Bu, apa hal yang paling menarik yang Ibu dapatkan setelah proses pendampingan hari ini, dan kenapa itu Ibu anggap sebagai hal yang menarik? Pendampingan, alhamdulillah ini sangat baik ya Bu ya. Terima kasih, banyak sekali ilmu yang didapat. Kemudian Sama-sama saya yang banyak belajar Bu. hasil sharing juga akhirnya terbuka wawasan. Oh iya harus seperti ini, saya begitu Bu. Dan mudah-mudahan apa ya pendampingan ini lebih kedepannya bisa mungkin bisa tatap muka kembali ya Bu ya. Jadi iya, lebih, amin, amin. ininya mungkin ini juga sebenarnya enak sih, tapi kan Iya. kalau tatap muka lebih afdal lagi. Iya, lebih afdol dan lebih bahasannya mungkin ya Bu ya, tidak Iya, terpatok pada misalkan kegiatan-kegiatan kita saja yang untuk apa yang menjadi fokus pendampingan hari ini, mungkin bisa iya, saja kita review untuk kegiatan yang lain ya Bu ya. iya, iya. Iya. Ya luar biasa Ibu, ini berarti ini saya juga sama ya Bu ya, ini hal yang menarik kita bisa sharing di sini ya Bu ya, bisa sharing, bisa bertukar informasi ya Bu ya, sama-sama belajar. Nah itu hal yang menarik ya. Kenapa menarik? Karena kita itu sebagai seolah-olah kita itu seolah-olah kita itu apa ya harus belajar terus ya Bu ya di sini ya Bu ya, harus belajar terus ya, luar biasa. Mudah-mudahan kita menjadi pembelajar sepanjang hayat ya Bu ya, amin ya Bu ya. Amin, amin, amin. Iya Ibu. Nah, saya ingin juga menanyakan nih Bu, mudah-mudahan tadi juga Ibu mengharapkan bisa bertatap muka kembali ya, saya juga sama Bu, menginginkan hal yang sama. Karena ada perbedaan ya Bu ya, ketika kita tatap muka langsung dengan daring itu jelas perbedaannya banyak sekali ya Bu ya. Iya, Tapi ya karena kondisi ya Bu bagaimana, tapi saya juga berharap sekali ketika pendampingan berikutnya kita bisa bertatap muka. Jadi semakin banyak lagi yang bisa kita diskusikan bersama ya Bu ya. iya. Iya, terima kasih Ibu ya. Nah, Iya, saya ingin bertanya lagi nih, menurut Ibu nih, apa yang sudah baik dari pendampingan kali ini dan apa yang harus diperbaiki ke depannya? saya rasa semuanya sudah baik Bu, sudah baik semuanya dari Ibu mulai apa namanya membuka link untuk Google Meet ini, kemudian juga membuka proses pendampingan sampai akhir barusan, alhamdulillah sudah baik dan saya rasa mungkin tidak ada yang perlu diperbaiki, paling mungkin lebih ditingkatkan lagi seperti itu. Oh iya Ibu, terima kasih Ibu ya, sama-sama ya Bu ya. Jadi saya juga justru saya merasa justru dari Ibunya sendiri yang luar biasa ya Bu ya pada proses pendampingan kali ini. Justru Ibu yang sudah sangat baiknya, sangat luar biasa ya Bu ya ketika Ibu telah bersemangat melaksanakan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan proses pendidikan guru penggerak ini ya Bu ya. Di sini sudah praktik-praktik baiknya sudah sangat terlihat, pembentukan komunitas praktisnya sudah sangat terlihat ya Bu ya. Di sini juga Ibu sudah mengutarakan berbagai informasi yang menjadi bahan pembelajaran juga untuk saya ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan ya Bu ya proses pendampingan kali ini bisa apa ya menambah wawasan kita bersama ya Bu ya, bisa menambah wawasan kita bersama, bisa menjadi bahan perbaikan untuk proses pendampingan kita berikutnya, bisa menjadi bahan perbaikan untuk proses pembelajaran kita berikutnya ya, baik itu misalkan ketika kita berhubungan dengan siswa ya yang menjadi fokus kita maupun pada rekan-rekan kita ya. Luar biasa Ibu, tadi juga saya mendengar Ibu sudah banyak sekali melakukan inovasi-inovasi, sudah berani untuk mengajak
guru-guru lain yang lintas mata pelajaran. Mudah-mudahan itu terus dilanjutkan ya Ibu ya. Amin. Iya, itu terus dilanjutkan, tetap semangat dan harus bahagia. Ya, insya Allah. Iya, ya baik Ibu, mungkin sekian ya Bu ya proses pendampingan kita kali ini. Mudah-mudahan kita bisa segera dipertemukan lagi nanti insya Allah di Lokakarya ya Bu ya, Lokakarya 3 ya Bu ya. Dan jangan lupa untuk tugasnya Bu, untuk dibawa juga ya di Lokakarya 3. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan secara luring ya Bu ya, jadi bisa bertemu langsung, kita berdiskusi langsung ya Bu ya. Iya betul. Baik Ibu, mungkin terima kasih, mungkin sekian proses pendampingan saya kali ini. Semoga Ibu sehat selalu dan tetap semangat. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.